Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ahmad Riyad Firdaus, pada perkuliahan pengantar teknik robotika. Pada video sebelumnya, kita telah mengulas tentang pengenalan teknologi microcontroller Arduino. Pada video kali ini, kita akan coba mengulas tentang teknologi sensor yang banyak digunakan di dunia robotika, yaitu rotary encoder. Apa itu rotary encoder? Bagaimana cara kerja rotary encoder, kemudian bagaimana cara menghitung sudut putaran dan kecepatan putaran dari rotary encoder. Mari kita mulai. Rotary encoder atau yang disebut dengan shaft encoder adalah sensor posisi elektromekanis yang digunakan untuk menentukan posisi sudut dari poros yang berputar. Sensor ini menghasilkan sinyal listrik baik analog atau digital, sesuai dengan gerakan rotasi sensor tersebut. Rotary encoder digunakan di berbagai aplikasi yang memerlukan monitoring atau control atau keduanya dari sistem mekanis. Contohnya, kontrol industri, robotika, lensa fotografi, mouse dan trackball optomekanis pada komputer, sistem kontrol putaran radar, dan lain sebagainya. Ada banyak jenis rotary encoder yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sinyal keluaran dan teknologi sensing. Berdasarkan teknologi sensing, ada 3 jenis rotary encoder yang sering digunakan, yaitu rotary encoder magnetik, optik, dan yang terakhir adalah laser. Pada perkuliahan ini, teknologi sensing yang akan dibahas adalah jenis sensor optik. Sedangkan berdasarkan sinyal keluaran, ada 2 jenis sensor yang banyak digunakan, yaitu incremental rotary encoder dan absolute rotary encoder. Incremental rotary encoder juga dikenal sebagai quadrature encoder atau relative rotary encoder, yang keluarannya adalah pulsa gelombang persegi atau kotak. Rotary encoder tersusun dari suatu piringan tipis yang memiliki lubang-lubang pada bagian lingkaran piringan. LED ditempatkan pada salah satu piringan sehingga cahaya akan menuju ke piringan. Di sisi lain, suatu fototransistor diletakkan sehingga fototransistor tersebut dapat mendeteksi cahaya dari LED yang berseberangan. Piringan tipis ini biasanya dikopel dengan poros motor atau device berputar lainnya yang ingin kita ketahui posisinya. Sehingga ketika motor berputar, piringan juga akan ikut berputar. Apabila cahaya dari LED dapat mencapai fototransistor melalui lubang-lubang yang ada, maka fototransistor akan mengalami saturasi dan akan menghasilkan suatu pulsa gelombang persegi. Semakin banyak deretan pulsa yang dihasilkan pada satu putaran menentukan akurasi rotary encoder tersebut. Akibatnya, semakin banyak jumlah lubang yang dibuat pada piringan tersebut akan menentukan akurasi rotary encoder tersebut. Seperti yang sebelumnya telah diuraikan, bahwa berdasarkan sinyal keluaran, rotary encoder itu terbagi menjadi 2, yaitu absolute dan incremental encoder. Absolute encoder menggunakan piringan dan sinyal optik yang diatur sedemikian sehingga dapat menghasilkan kode digital untuk menyatakan jumlah posisi tertentu dari poros yang dihubungkan dengannya. Piringan yang digunakan untuk absolute encoder tersusun dari segmen-segmen cincin konsentris yang dimulai dari bagian tengah piringan ke arah tepi luar piringan yang jumlah segmennya selalu 2 kali jumlah segmen cincin sebelumnya. Cincin pertama di bagian paling dalam memiliki 1 segmen transparan dan 1 segmen gelap. Cincin kedua memiliki 2 segmen transparan dan 2 segmen gelap, dan seterusnya hingga cincin terluar. Ketika setiap cincin pada piringan absolute encoder memiliki jumlah segmen kelipatan 2 dari cincin sebelumnya, maka susunan ini akan membentuk suatu sistem biner.
Tingkat kepresisian rotary encoder jenis ini diperlihatkan dengan jumlah bit. Namun, pada perkuliahan ini, kita tidak akan membahas lebih mendalam tentang rotary encoder jenis absolut. Mari kita lihat incremental encoder lebih dekat dan bagaimana prinsip kerjanya. Berikut ini bagaimana cara pulsa gelombang persegi dihasilkan ketika encoder berputar. Encoder memiliki piringan yang memiliki lubang-lubang dengan jarak merata pada setiap bagian lingkaran piringan tersebut, dan terdapat dua optocoupler A dan B yang masing-masing merupakan paket LED dan fototransistor. Ketika piringan berputar, dan apabila posisi piringan mengakibatkan cahaya dari masing-masing LED dapat mencapai fototransistor melalui lubang-lubang yang ada, maka fototransistor akan mengalami saturasi dan akan menghasilkan dua gelombang persegi atau pulsa dari pin A dan pin B. Salah satu dari dua output pulsa A atau B tersebut dapat digunakan untuk menentukan posisi rotasi jika kita hanya menghitung pulsa keluaran dari salah satu output tersebut. Namun, jika kita ingin menentukan arah rotasi juga, baik itu ke kanan atau ke kiri, kita perlu mempertimbangkan kedua sinyal tersebut pada saat yang bersamaan. Kita dapat melihat bahwa dua sinyal keluaran tersebut memiliki perbedaan fasa 90 derajat satu sama lain. Jika encoder berputar searah jarum jam, output A akan berada di depan output B dan sebaliknya. Sebagai contoh, pada arah putaran searah jarum jam atau clockwise, kita dapat melihat bahwa ketika sinyal A berubah dari kondisi high atau 1 ke kondisi low atau 0, kondisi sinyal B pasti berada pada posisi high atau 1. Sebaliknya, pada putaran berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise, kita dapat melihat bahwa ketika sinyal A berubah dari kondisi high atau 1 ke low atau 0, kondisi sinyal B pasti berada pada posisi low atau 0. Dengan demikian, kondisi-kondisi tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah rotary encoder tersebut berputar searah jarum jam atau berlawanan arah. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghitung sudut putaran rotary encoder. Sebelum kita dapat menghitungnya, kita harus tahu dulu spesifikasi rotary encoder yang kita pakai, yaitu count per revolution, atau jumlah pulsa yang dihasilkan ketika rotary encoder berputar satu putaran penuh atau 360 derajat. Biasanya, jumlah count per revolution tersebut tertulis pada spesifikasi rotary encoder yang kita beli. Sebagai contoh, rotary encoder yang kita gunakan memiliki spesifikasi 10.000 count per revolution. Dan kita tahu bahwa satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Maka, satu count atau step rotary encoder tersebut memiliki sudut sebesar 360 derajat dibagi 10.000 count per revolution atau 0,036 derajat per count. Itulah cara bagaimana kita mengkonversi pembacaan pulsa rotary encoder menjadi informasi sudut putaran rotary encoder. Selanjutnya adalah bagaimana kita dapat menghitung kecepatan sudut putaran dari rotary encoder. Langkahnya yaitu hitung jumlah pulsa atau count dari encoder N pada selang waktu yang tetap T yang merupakan periode loop kecepatan. Kemudian, apabila alfa adalah sudut antara pulsa encoder, maka sudut putaran pada satu periode alpha F adalah alpha F sama dengan N kali alfa. Sehingga kecepatan putaran rotary encoder atau omega dapat dihitung dengan omega sama dengan alpha F dibagi T, yang hasilnya memiliki satuan
rotation per minute atau RPM. Demikianlah sekilas pembahasan tentang bagaimana cara kerja dari rotary encoder. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Jika ada sesuatu yang belum dipahami, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom pertanyaan video ini. Video selanjutnya, kita akan coba mengulas tentang bagaimana cara kita memprogram rotary encoder dalam microcontroller Arduino. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.